Sediain kamar, Vin. Aku mau berduaan sama Syukur. Nah, kan sana tuh, mau berdua tuh, kesini. Oh. Biasanya ada loh. Namanya baru mulai lagi. Ayo, Mas. Astagfirullahaladzim. Nita, apa lagi sih, Nit? Ini masih pagi loh, Nit. Kamu sudah banting-banting magicom nggak jelas seperti itu. Ngapa sih kamu, Nit? Iya, sengaja aku buang. Magicom sama tutup nasi kalau nggak ada gunanya. Buat apa jamuran doang? Kamu ini ya, sebagai suami harusnya tahu ya, keseharian itu habisnya berapa. Kamu ngasihnya itu berapa? Nggak pernah cukup. Ngerti nggak kamu? Dulu kamu nikahin aku, nyuruh aku berhenti ya. Dengar nggak? Kamu tapi nggak bisa nyukupin sekarang. Maksud kamu apa terusan kayak gini? Nit, semua itu butuh proses, Nit. Butuh kerja keras. Nggak mungkin secepat itu saya bangkit, Nit. Dan kamu, Nit, sebagai seorang istri, harusnya kamu bisa ngerti kondisi suami kamu, Nit. Kamu harus bisa banyak-banyak bersyukur. Bukan seperti ini, Nit. Emang bener, Nit, sebelum nikah sama kamu, aku itu punya usaha. Dan sekarang usaha saya itu masih bangkrut. Tapi saya yakin, Nit, lambat laun pasti saya bisa bangkit. Bisa seperti dulu lagi. Dan kamu sebagai seorang istri, harusnya bisa ngerti, Nit, kondisi suami kamu sekarang. Bukan seperti ini kamu. Aku harus ngertiin kamu terus. Capek lah. Aku juga butuh duit, tau nggak? Udah hidup sama kamu tuh susah aja emang. Mikir harusnya tuh. Nit, Apa? Apa? Natin terus. Mikir nyari duit. kamu kemana lagi kamu? Mau nyari duit. Kita. Kamu lagi ada masalah ya, Mus? Iya, Pak. Biasalah, Pak. Istri saya setiap mau ada kemauan, kalau nggak diturutin, pasti ya seperti ini. Ya, mungkin ini memang kesalahan saya, Pak. Dulu sebelum Nita nikah sama saya, dia kan seorang. Dan sebenarnya niat saya itu baik, Pak, untuk merubah Nita menjadi lebih baik lagi. Tapi mungkin dengan keadaan saya yang sekarang ini, mungkin dia itu belum bisa menerima dengan semua kondisi saya. Jadi sifat dia sekarang menjadi seperti ini, Pak. Ya mungkin karena saya itu belum bisa memenuhi semua kebutuhan Nita, Pak. Kamu yang sabar, Mus. Itu namanya cobaan keluarga. Saya dulu juga pernah, Mus. Malah lebih parah dari ini. Kamu yang sabar, Mus. Tuhan nggak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Iya, Pak. Ya udah, Pak. Ayo berangkat. Kita sudah ditunggu Pak Lurah. Hai. Panasnya. Aduh. Enggak. Pas banget. Vin, turun dulu sih. Aku mau ngobrol. Enggak loh, kamu dari mana? Kamu udah tobat ya sekarang? Pantesan nggak pernah kerom lagi kamu sekarang. Gimana tobatnya? Udah bisa sholat belum kamu? Aku tobat juga karena kepaksa, karena nikah sama Mus. Siapa tahu bisa biayain aku. Nggak taunya, kere sekarang hidupku. Pikirku ya, aku udah tobat, dia mau biayain hidupku. Enak ya pikirku, aku nggak kerja lagi. Lah, nggak taunya, makan aja susah. Aduh, udah pengen selesai aku rasanya sama dia. Kamu sih pakai keluar segala. Teman-teman pernah nyariin kamu tahu. Apalagi sekarang nih gak ada kamu, sepi tau nggak? Kamu tuh dicariin pelanggan kamu yang dulu tahu, yang PNS Syukur itu nyariin kamu terus. Karena kan setelah kamu keluar nih, yang lainnya dia kan Jumina. Nah dia tuh gak cocok sama Jumina, komplain terus. Ini ngomong-ngomong kamu jalan kaki mau kemana lo? Nggak tahu, aku bingung mau kemana juga. Nah daripada kamu bingung, mending ikut aku aja yuk. Udah yuk. Ya udahlah. Naik. Ayo. Kuat nggak, Vin? Kuat udah, biasanya aja beti kok. Aduh, ya. Pak Mus sama Pak Sarif sudah paham kan? Sambil menunggu Pak Babin. Jadi yang jelas begini, rumahnya si Vina itu kalau diamat-amati itu sering buat tempat prostitusi, buat karaoke, untuk mabuk-mabukan. Sebagai aparatur desa, kita itu harus membersihkan tempat-tempat yang bakal merugikan generasi-generasi anak kita. Takutnya anak-anak kita atau anak saudara-saudara kita itu datang ke tempat-tempat seperti itu, dan itu kan dampaknya bisa negatif. Pak Mus sama Pak Saring paham kan? Paham, Pak. Siap kalau kita gerbek tempatnya? Siap, Pak. Oke.
sebentar lagi Pak Babin insya Allah datang. Iya Pak. Ini. Waalaikumsalam. Pak. Silakan duduk Pak Babin. Baik, Pak Kades. Baik, Pak Kades, menindaklanjuti warga Bapak atas nama Vina, bahwasannya saudara Vina itu sama sekali tidak ada perizinan, Pak. Iya Pak. Jadi kita harus berantas mereka, Pak. Siapa? Makanya saya laporan juga sama Bapak karena takutnya nanti warga main hakim sendiri, Pak. Ya, benar. Daripada nanti warga itu main hakim sendiri, apalagi kan Bapak tahu sendiri kalau warga itu kalau udah hal-hal seperti ini kan arogan, Pak. Iya komandan, saya udah geram dari dulu. Itu termasuk perbuatan keji dan mungkar komandan. Benar, Pak. Di sini kita sebagai petugas keamanan, jadi harus menjalankan dengan baik. Jadi gini, Pak, kita jangan gegabah ke sana dulu. Kita pantau, kita lihat dulu, ya. Siapa? Ya, Pak ya. Iya Pak. Aduh, panas banget. Masuk. Iya. Loh, sama nih, ya? Iya ya. Tadi tuh kamu di jalan. Nah, katanya dia tuh lagi galau, nggak bisa ajak sini. Masa Nita galau ya? Katanya suaminya orang kafir. Siapa ya? Dia itu, suaminya itu nggak punya apa-apa. Dulu hanya bilangnya tuh punya segalanya. Tapi nyatanya zong. Hanya aja dia kalau percaya. Iyalah nih, kamu enakan sama kita, kembali lagi kamu seperti ini. Coba nih, kalau kamu dulu nggak buru-buru nikah, mungkin sekarang kamu lebih sukses lagi. Soalnya apa? Banyak bos-bos yang datang ke sini nyariin kamu. Terutama itu si Mas Syukur yang udah jadi PNS. Sekarang duduknya, sekarang mata terong nih. Iya sih Mas, aku pikir-pikir juga ya enakan kayak gini lah. Apa punya suami aja nggak bisa diharapin kayak gitu. Dulu lo kamu tahu sendiri kan, aku apa-apa juga enak banget mau beli apa-apa. Sekarang mau beli mie ayamnya Kirman doang nggak bisa. Nih kasihan bener hidup kamu sekarang. Coba kamu kalau tetap nah hidup kamu. Assalamualaikum. Salam. Salam. Mas Syukur, panjang umur deh. Baru aja kita ngerasain kamu. Yuk masuk, aku ada kejutan. Ya mari. Kejutan apa sih? Sarah, kejutan. Nita, Iya Mas. nama ini kemana aja nih? Ada lah. Mas, senang banget aku lihat kamu. Kabarnya saya dengar dari teman-teman kamu katanya udah nikah nih. Dan terus katanya kamu udah tobat. Kok kamu kesini lagi? Iya bener sih Mas, aku emang udah nikah. Cuma ya tahu sendiri lah, aku kan nggak bisa hidup susah. Ya balik lagi lah. Iya kan tahu sendiri kalau apa-apa enak mau beli, nggak harus mikir, kerja juga nggak capek. Iyalah nih, mendingan kamu di sini aja. Lagian saya punya pelanggan Jumirah itu juga suaranya males, apalagi kalau pas masih mantepan kamu lah. Saya itu sering banget nanyain kamu kalau kesini. Tanya aja sama si Pina ya punya. Iya loh Nit, tiap hari nanyain kamu terus. Mas Syukur tuh nggak cocok sama Jumira, maunya sama kamu Nit. Udah lah, gini aja, Mas Syukur, Nita. Kalian ini kan sama-sama butuh. Nita juga butuh duit, Mas Syukur butuh kata. Udahlah, ngerum-ngerum aja, nggak usah banyak omong. Iya, ayo yuk Om. Kemudian nggak? Ya aku mah ayo aja Mas. Assalamualaikum. Apa Jod? Tunggu bentar. Beb, ambilin Beb, 2 liter. Kok ajak sini maninya tutup. Lihat, enggak. Ya udah,
sediain kamar, Vin. Aku mau berduaan sama Syukur. Udah lah, kan saya tuh nomor 2 tuh pasti udah. Oh. Kayak bisa nyadar. Namanya baru mulai lagi. Ayo, Mas. Keluar kalian! Astagfirullahaladzim! Keluar! Keluar ya! Astagfirullahaladzim, Nita! Istri kamu, Jal! Ya Allah, Nita! Keluar kalian! Lepas! Ayo, lepas! Duduk! Keluar kamu, Nit! Duduk! Biadab. Pak! Astagfirullahaladzim, Nita. Astagfirullah. Nit! Ternyata yang di sini tuh kamu, Nit. Ternyata sia-sia, Nit. Selama ini saya ingin merubah hidup kamu. Malah kamu kembali ke jalan yang buruk seperti ini lagi, Nit. Kamu benar-benar setega itu sama aku. Ternyata kamu, Nit. Sudah, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Sudah, Mas. Allah. Duduk kamu. Dan kamu, Pak Syukur, kamu itu seorang PNS. Kamu kok malah mencontohkan perilaku seperti ini sih, Pak Syukur? Pak Syukur ini kan abdi negara, orang pilihan yang harusnya bisa kasih contoh buat masyarakat. Tapi nggak seperti ini kelakuannya. Astagfirullahaladzim. Memang saya salah, Pak. Apa kamu bilang? Kamu nggak salah. Jelas-jelas kayak gini kamu nggak salah. Hah? Kamu ini seorang PNS di sini. Malu-maluin aja kamu. Kita harus lapor ke dinas, Pak. Itu pasti, Pak. Dan saya pastikan juga, Pak, jabatannya dia pasti hangus, Pak. Iya, Pak. Nah, Pak, mari kita bawa mereka berdua, Pak. Ke polisi. Tunggu, Pak. Saya kepengen kalian menjadi saksi bahwa mulai hari ini juga Nita bukan istri saya lagi, Pak. Dan Nita saya talak. Dan kamu jangan harap pulang ke rumah saya lagi, Nita. Jangan harap kamu, Nita. Dan silakan, Pak. Kalau kamu bawa pelacur ini, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Bu. Pak, ayo, saya nggak salah, Pak. Ayo, saya cuma beli, Pak. Ibu. Ya Allah, saya benar-benar sakit hati sama Nita. Saya nggak nyangka Nita bisa setega itu sama saya. Ternyata niat baik saya untuk merubah hidup dia lebih baik sekarang menjadi sia-sia. Benar-benar sakit hati saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim.